untuk di-subscribe, comment, share, dan like sebagai motivasi saya untuk membuat video-video dan mendapatkan ide-ide bagus untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Ya sahabat, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi GERD. GERD ini adalah bagian daripada sensasi yang kita rasakan ketika kita mengalami asam lambung. GERD itu seperti sesuatu ada yang mengganjal di tenggorokan kita, kadang kita sesak nafas, badan kita sakit. Pokoknya yang sering kali saya rasakan GERD itu adalah makanan lebih sedikit dari porsi kita itu mengganjal di leher kita. Itu yang membuat saya sangat tersiksa karena saya harus hati-hati dalam memilih makanan, hati-hati dalam porsi makanan, karena kalau melebihi porsi makanan, salah makanan, maka otomatis akan terasa mengganjal di sini dan kita akan sulit bernafas. Nah, GERD ini saya rasakan, saya alami 4 bulan lamanya. Saya harus duduk malam hari, saya harus duduk seperti ini. Saya tidak bisa tidur miring atau terlentang atau tidur seperti biasanya, tapi harus saya tidur secara duduk, karena kalau tidak maka asam lambung saya akan naik dan itu yang menyebabkan saya sesak nafas. Nah, apa yang saya lakukan sehingga saya bisa bebas dari GERD? Yang pertama saya lakukan adalah sering melakukan olahraga pernapasan. Olahraga pernapasan ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, untuk pikiran kita, untuk kelonggaran nafas kita. Itu saya lakukan minimal 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore, kadang malam juga saya melakukan olahraga pernafasan. Ternyata olahraga pernafasan itu sangat bermanfaat sekali untuk kelonggaran, kesegaran nafas kita, sehingga GERD kita akan segera membaik. Dan yang kedua, saya minum obat-obat herbal, salah satunya adalah jeruk nipis. Ternyata jeruk nipis itu tidak berbahaya untuk lambung kita. Jeruk nipis itu bersifat basah, artinya akan menetralkan lambung kita. Tapi kita harus sesuai ya, cara minumnya sesuai dengan aturan, seperti kita harus minum hangat-hangat dan kita minum 2 jam setelah makan. Jangan kita ketika bangun dari tidur kita langsung minum jeruk nipis, itu malah akan memperparah lambung kita. Yang kita lakukan adalah minum jeruk nipis hangat dicampur dengan garam Himalaya sama madu, dan itu kita minum 2 jam setelah makan. Insya Allah akan menetralkan lambung kita. Dan sampai sekarang pun walaupun lambung saya sudah ada baikan, jarang kambuh, alhamdulillah sudah bisa makan pedas. Saya selalu kalau misalnya makan kelesehan rumah makan yang pedas-pedas, misal ayam geprek, ayam gitu-gitu yang pedas itu, saya selalu pesan jeruk hangat ya. Jeruk hangat itu saya selalu pesan, dan akhirnya bisa menetralkan lambung, dan alhamdulillah lambung saya baik-baik saja walaupun makan bakso. Nah itu, tapi jangan, teman-teman yang masih mengalami asam lambung parah, jangan coba-coba makan bakso, jangan coba makan pedas, coklat, itu sangat berbahaya untuk lambung Anda ya sahabat ya. Selanjutnya saya selalu sarapan dengan pati Garut. Sahabat bisa Anda pesan pati Garut di online ya. Itu bisa Anda konsumsi sebagai sarapan di pagi hari. Nah, kan ketika kita bangun ya, ini sahabat juga ya, usahakan untuk minum 1 gelas air hangat. Ini akan menetralkan racun yang ada dalam perut kita atau membersihkan lambung kita ya. Itu fungsi air hangat, membuang racun-racun dalam tubuh kita. Itu pagi-pagi itu kita minum sebelum kita sikat gigi. Makanya pagi itu usahakan untuk jangan sikat gigi dulu ya. Ketika waktu subuh itu berkumur-kumur aja, nggak usah sikat gigi ya. Nanti kalau udah misalnya jam 8, ketika Anda mau berangkat kerja, mandi kan di sanalah sikat gigi. Jangan ketika bangun langsung sikat gigi. Tapi lebih baik minum langsung air hangat ya sebelum Anda sikat gigi. Nah setelah itu ya sahabat, kan kita sudah misalnya ya jam 6:30 lah,
atau jam 7 saya biasa itu buat bubur pakai pati Garut. Alhamdulillah saya gunakan itu selama 3 bulan lamanya. Alhamdulillah GERD saya bisa membaik, tidak ada lagi GERD mengganjal gitu. Saya biasa makan lebih dari porsi. Nah, bagi teman-teman yang masih mengalami asam lambung tinggi ya sahabat, usahakan untuk sering makan tapi sedikit. Sering makan tapi sedikit, jangan melebihi porsi, malah itu akan membuat asam lambung kita naik dan kita tidak bisa bernafas. Itu yang membuat saya tersiksa sekali, itu kalau tidak bisa bernafas itu. Ketika malam hari saya kambuh, saya tidak pernah bisa nafas karena jarak makan saya dan waktu tidur saya itu dekat sekali. Itu yang menyebabkan saya kambuh. Nah teman-teman ya yang masih parah-parahnya, usahakan untuk misalnya saya dulu selesai maghrib ya, saya makan, saya tidak berani makan itu setelah sholat isya, karena kan harus cepat tidur. Saya paksakan diri tidur jam 9 itu, saya usahakan untuk tidur, karena kalau kita begadang ya sahabat, kalau kita begadang itu yang akan memperparah lambung kita sering begadang, karena larinya ke pola hidup. Kalau kita tidak bisa mengatur pola hidup kita, cara kita kapan istirahat, kapan kita tidur, kapan waktunya kita bekerja, nah itu harus betul-betul kita atur kalau kita mau sehat. Pokoknya kita harus telaten. Kalau kita mau sembuh itu mulai dari diri kita dulu. Kita harus semangat, kita harus jalani proses kesembuhan itu dengan penuh semangat, yakin kalau kita sembuh. Kita jangan melakukan pantangan dari asam lambung, makanan pantangan, apa yang tidak boleh kita jangan makan, dan apa yang harus kita lakukan, olahraga. Kita juga harus, jangan kita kira bahwa kita tidak boleh olahraga pun sering saya lakukan dulu. Pola hidup saya salah satunya adalah rajin olahraga. Jam 9 itu sudah saya jalan-jalan, walaupun ya jangan lari-lari kan, kalau nanti bisa Anda capek dan bisa sesak nafas Anda lain. Kita yang asam lambung itu ya sahabat, kita tidak boleh capek. Pikiran kita juga tidak boleh terlalu capek, badan jasmani kita juga kita tidak boleh capek, pokoknya rileks. Tapi kita tidak boleh berdiam diri, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan semampu kita, sebisa kita. Jangan paksakan diri kita untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan melebihi dari kemampuan kita. Itu akan membuat asam lambung kita tidak sembuh-sembuh. Nah ya sahabat, itu. Dan selanjutnya sahabat, jaga pola pikir Anda. Usahakan untuk selalu relax, santai, enjoy your life. Pokoknya masa bodoh dengan apa kata orang tentang kita, masa bodoh dengan apapun. Kalau ada masa bodoh, sudah pikiran masa bodoh di otak kita, maka kita akan santai, relax. Kita tidak mendengar apa kata orang lain tentang kita. Katakan, pokoknya berusaha untuk berpikir positif tentang diri kita, berpikir positif tentang orang lain, husnuzon terhadap orang lain, dan jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, untuk saat ini sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Nah, sampai di sini ya, sahabat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.